Setiap kali orang beriman, dia akan diuji sebagaimana orang-orang sebelumnya yang telah beriman. Ujian-ujian itulah yang akhirnya menjanjikan surga bagi dia. Maka jangan pernah membayangkan hidup di dunia dalam keadaan nyaman, tidak akan pernah dapat ujian. Maka hakikat dunia bagi orang beriman, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Banyak hal yang diberikan aturan, sepertinya sebuah tontonan yang berulang setiap akhir tahun yang dialami oleh kaum muslimin hari ini di dunia. Sampai kepada tingkat kalau ada orang yang tidak mau mengatakan ucapan selamat Natal kepada agama lain, dianggap ini kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. الحمد لله الغني الحميد نحمده سبحانه وتعالى على ما أولاه من الإنعام والإكرام والتأييد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان والتوحيد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من صالح العبيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa masih kita rasakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita yang sebenarnya kadang kita lebih berhak untuk merasa lebih banyak malu, karena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita selaku manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kondisi ciptaan manusia ini hidup di dunia, dia
pasti dalam keadaan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia ini setelah kesenangan pasti ada kesusahan. Setelah kesusahan pasti ada kesenangan. Allah jadikan dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan itu akan silih berganti sampai akhirnya kita kembali kepada Allah Ar-Rahman. Dunia ini Allah jadikan bukan untuk kita selamanya berada di sini. Dunia ini Allah jadikan agar kita punya persiapan untuk hari yang abadi. Maka orang-orang beriman memahami perjalanan hidup di dunia itu bukan ketika setelah mati. Bahkan dari hari-hari yang dilalui, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Orang-orang beriman, dia senantiasa merasakan segala cobaan yang Allah berikan, dan dia pahami ini sebagai jembatan, sebagai tangga untuk Allah kuatkan dia, Allah tinggikan derajatnya di sisinya nantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Agar orang-orang beriman tidak mengira bahwasanya setelah dia mengatakan beriman hidup di dunia ini tidak akan mendapat cobaan dan ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setiap kali orang beriman, dia akan diuji sebagaimana orang-orang sebelumnya yang telah beriman. Ujian-ujian itulah yang akhirnya menjanjikan syurga bagi dia. Maka jangan pernah membayangkan hidup di dunia dalam keadaan nyaman, tidak akan pernah dapat ujian. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Orang-orang beriman dia akan mengikuti jalan yang telah dilalui oleh para anbiya, oleh para nabi dan para rasul, yang mana kehidupan para rasul, para anbiya tidak lepas pada ujian. Maka jalan kehidupan di dunia bagi orang beriman itu sebagaimana jalan Nabi Yusuf alaihi salam. Diasingkan, dibuang, dijadikan budak dan akhirnya masuk penjara. Jalan orang beriman di dunia ini bagaikan Nabi Ibrahim, dilemparkan dalam bara api. Jalan beriman di dunia ini adalah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari negerinya, bahkan ikut dibenci oleh keluarganya sendiri. Jalan beriman bagi orang-orang beriman sebagaimana Nabi Ayyub alaihi salam. Lihatlah jalan-jalan orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dalam hidup mereka ujian-ujian, dan itu semua ujian adalah untuk meluluskan mereka. Semua ujian itu untuk memberikan upgrade bagi mereka agar kualitasnya makin lama makin baik. Hadirin yang saya muliakan, maka oleh karenanya bagi kita yang telah
Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat keimanan ini. Maka merawat keimanan ini harus dengan susah payah. Merawat keimanan ini harus dengan sungguh-sungguh. Harus berletih-letih. Merawat keimanan ini harus pergi untuk menuntut ilmu. Harus bersabar untuk mendapatkannya. Merawat keimanan ini dengan mengamalkan apa yang telah didapatkan dari ilmu. Merawat keimanan ini dengan cara bersungguh-sungguh bangun di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia beginilah rupanya. Kenapa demikian? Agar kita tidak ada keinginan untuk menetap di dunia ini. Maka tidak ada yang dirindukan oleh orang-orang beriman melainkan dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Melainkan dia untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepadanya. Perjalanan orang beriman tidak akan pernah menjadikan dunia sebagai tujuan, apalagi hanya sekedar pujian. Apalagi sekedar pujian, sanjungan, apalagi hanya sekedar untuk dikatakan bahwasanya dia itulah orang yang selama ini telah memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan. Akan tetapi yang menjadi perhatian penting orang-orang beriman, bagaimana kehidupannya setelah di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia hidup dalam kenikmatan yang abadi. Hadirin yang saya muliakan, maka hakikat dunia bagi orang beriman, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Banyak hal yang diberikan aturan. Yang dilarang-dilarang di dunia ini, nanti di akhirat akan dihalalkan, akan dibebaskan. Yang nama hidup dalam penjara dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Apa yang telah dialami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan, bahkan nyawa taruhannya, diancam bunuh. Bukan sendiri, bahkan satu keluarga. Disiksa dalam keadaan bersamaan, saling melihat satu dengan lainnya. Dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tidak pernah menyerah. Karena alasan iman lebih mahal dibandingkan sekedar menyerah di hadapan makhluk yang tidak ada nilai di sisi Tuhan. Sebagai contoh gambaran, untuk mengingatkan kita apa yang dirasakan oleh keluarga Yasir. Keluarga budak. Keluarga Yasir, ibunya, semuanya. Bukankah Rasulullah SAW mengetahui keadaan mereka? Tentu. Namun apa kata Rasulullah SAW? Sabran ala Yasir. Sabar. Wahai keluarga Yasir, sabar, sabar. Fa inna maw'idakumul jannah. Karena tempatmu ini sebentar lagi akan berpindah ke surga. Maka di mata orang-orang beriman begitu nampak jelas dan penuh dengan keyakinan dunia ini begitu sementara. Dunia itu begitu yakin, begitu sementara.
Sehingga apapun kenikmatan dunia tidak akan pernah membuat mereka lalai. Tidak akan pernah membuat mereka lalai pada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam lanjutan hadis tadi. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya syurga itu diliputi dengan hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang syahwat. Daya tarik neraka itu pun rayuan, godaan. Akan tetapi daya tarik syurga itu terlihat di sekitarnya sesuatu yang menyakitkan, tidak mengenakkan. Dan kondisi ini akan terus berlanjut, jemaah yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji orang-orang beriman dari zaman ke zaman. Maka jalan yang ditempuh, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus tersebut, bukan jalan tanpa hambatan. Akan tapi jalan penuh dengan berbagai hal yang mampu dilewati hanyalah orang-orang yang betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mudah bergeming gara-gara hanya satu sindiran. Tidak akan cepat jatuh dengan hanya sebuah tuduhan. Tidak akan pernah cepat menyerah dan berubah hanya gara-gara orang mengatakan intoleransi. Sepertinya sebuah tontonan yang berulang di setiap akhir tahun yang dialami oleh kaum muslimin hari ini di dunia. Sampai kepada tingkat kalau ada orang yang tidak mau mengatakan ucapan selamat Natal kepada agama lain, dianggap ini kelompok yang sangat keras, mutasyaddid. Sampai setingkat itulah hari ini kita hidup gara-gara kita tidak mengucapkannya. Padahal yang bersangkutan pun tidak pernah meminta kepada kita. Bahkan yang kita lihat di panggung dunia ini yang sibuk dengan alasan menyuarakan pembelaan dan sebagainya, mereka yang berKTP-kan Islam. Sederhana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kehidupan dunia ini begitulah keadaannya. Ketahuilah jemaah saya muliakan, Nabi yang sampai menangis, Nabi yang berletih payah, beliau itu memikirkan agama untuk sampai hari ini kita merasakannya. Ketahuilah agama yang sampai kepada kita hari ini itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakannya, itu pun ada berbagai ujian dan cobaan. Para sahabat yang menyertai baginda alaihi salatu wassalam juga mengalami hal yang sama. Maka ingat-ingat dan hargailah perjuangan baginda alaihi salatu wassalam. Masih banyak hal yang belum mampu kita lakukan di antara perintah-perintahnya. Dan bahkan banyak perkara yang kita langgar dengan sengaja, disadari atau tidaknya. Oleh karenanya, khatib ingin mengingatkan diri khatib dan kita semua akan hakikat kehidupan di dunia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Bahwasanya kehidupan kita ini menangis dan tertawa, senang dan susah, itu pasti akan kita alami sampai kita akhirnya nanti mati. Namun yang paling penting bukan sekedar mati. Yang paling penting adalah
bagaimana kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, biarlah orang saja yang memikirkan tentang akhir tahun, namun tugas kita memikirkan akhir hayat dan kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه في السر والنجوى فيا عباد الله قال الله تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم ثبتنا وثبت قلوبنا على الإيمان والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة